Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang daftar pustaka. Jadi, dalam pembahasan video kali ini akan menerangkan beberapa contoh daftar pustaka. Oke, langsung saja kalian simak video tersebut. Daftar pustaka, sebuah tulisan yang biasanya ada di bagian akhir sebuah karya ilmiah ataupun terdapat pada akhir sebuah buku cetak. Lalu, apakah daftar pustaka itu sendiri? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Berikut contoh penulisan daftar pustaka. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang daftar pustaka yang satu pengarang dulu. Maksudnya satu pengarang karena dalam sebuah karya ilmiah sumber dari buku terkadang kan pengarang dalam buku tersebut lebih dari satu. Makanya Ibu jelaskan dulu yang satu pengarang. Ini contoh judul bukunya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Pengarangnya itu bernama Seno Gumira Adjidharma. Tahun terbitnya 2019. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama dan kota terbitnya Jakarta. Penulisan daftar pustaka yang benar itu harus nama akhiran itu dibalik menjadi bagian awal. Ini kan Adjidharma karena di sini nama akhirnya itu Seno Gumira Adjidharma. Jadi Adjidharma terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan koma, baru dipasangkan nama awalnya Seno Gumira, kemudian titik diikuti dengan tahun terbit 2019, baru judulnya itu Sepotong Senja Untuk Pacarku. Ini judulnya kalau misalkan diketik harus menggunakan tanda miring. Kalau tidak tanda miring, pilih salah satunya, mau menggunakan tanda miring ataupun ditebalkan. Kemudian setelah judul kita beri titik diikuti dengan kota terbit. Di sini kota terbitnya di Jakarta. Ini titik 2, kemudian baru penerbitnya. Penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama, baru titik. Nah, itu penulisan daftar pustaka. Yang pertama dari satu pengarang terlebih dahulu. Jadi urutan daftar pustaka itu harus kalian ingat. Yang pertama itu nama, tahun, judul, kemudian kota terbit, baru nama penerbit. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka dua pengarang. Maksudnya dua pengarang berarti dalam satu buku itu pengarangnya lebih dari satu. Misalnya ini contoh ada 2 ya. Contoh judul buku, ini judulnya ada Gender dan Inferioritas Perempuan. Nah, pengarangnya ada 2. Yang pertama ada Hadi Itsna Saptiawan dan yang kedua ada Sugihastuti Wijaya. Tahun terbitnya 2007, penerbitnya dari Pustaka Pelajar dan kota terbitnya Yogyakarta. Bagaimana penulisan daftar pustakanya? Ini penulisan daftar pustaka yang benar. Yang pertama, kalau misalnya namanya lebih dari 1, yaitu ada 2, kita ambil nama yang pertama terlebih dahulu, yang dibalik. Jadi nama yang pertama itu Hadi Itsna Saptiawan. Kita ambil nama belakangnya dulu. Nama belakangnya dari Hadi yaitu Saptiawan. Baru ditulis Saptiawan, diikuti dengan koma, kemudian balik lagi ke nama depan Hadi Itsna. Jadi Saptiawan, Hadi Itsna. Kemudian diikuti dengan dan karena ini lebih dari satu. Dan nama yang keduanya siapa? Jika nama kedua itu merupakan nama yang tidak usah dibalik. Jadi Sugihastuti Wijaya. Karena yang dibalik cukup
pengarang yang pertama saja, yaitu Hadi Itsna Saptiawan. Kemudian titik diikuti dengan tahun terbit seperti yang sebelumnya urutannya. 2007 diikuti titik baru judul bukunya. Judul bukunya Gender dan Inferioritas Perempuan. Ini diberi tanda miring. Judul diberi tanda miring ya kalau misalkan dalam sebuah ketikan. Kemudian titik kemudian kota terbit Yogyakarta. Setelah judul kota terbit Yogyakarta baru diikuti dengan penerbit. Setelah kota, titik 2, pustaka pelajar. Ini yang bagian daftar pustaka 2 pengarang. Lalu bagaimana Bu jika dalam sebuah buku pengarangnya itu lebih dari 2? Kalau satu misalnya gampang membuat daftar pustakanya, yang kedua juga gampang sebab yang dibalik nama pertamanya saja. Bagaimana dengan yang pengarangnya lebih dari 2? Ini Ibu kasih contoh daftar pustaka 3 pengarang atau lebih. Maksudnya 3 pengarang atau lebih itu yang dalam satu buku pengarangnya ada 3, 4, 5, 6, 7 atau bahkan 10 pengarangnya. Contoh ada judul bukunya Buku Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia, judul bukunya. Ini pengarangnya ada 4 contoh. Yang pertama ada Seni Handayani, Budi Prastiati, Teti Nurhayati, dan Wildan. Ini pengarangnya ada 4 ya. Tahun terbitnya 2016, penerbitnya Grafindo Media Utama, dan kota terbitnya dari Bandung. Bagaimana penulisan daftar pustakanya? Kita lihat contoh. Jadi, nama yang pertama saja yang digunakan, nama pengarang yang pertama. Siapa dia? Di sini ada Seni Handayani. Kita ambil nama belakangnya dulu. Nama belakangnya Handayani. Berarti ditulis Handayani, nama awalnya Seni. Handayani, Seni. Koma, baru kalau misalnya lebih dari 2, 3, 4, 5, atau 6, kita tulis menggunakan DKK atau dan kawan-kawan. Berarti tidak usah ditulis semuanya, ada 2, 3, 4, apalagi lebih dari 5 itu tidak usah, sebab daftar pustaka hanya dituliskan 2 pengarang saja. Apabila lebih dari 2 itu kita tulis dengan menggunakan dan kawan-kawan atau DKK. Jadi Handayani, Seni, dan kawan-kawan, baru titik, kemudian diikuti dengan tahun terbit, judul bukunya diberi tanda miring apabila diketik, titik, kemudian kota terbit, diikuti dengan titik 2, baru penerbitnya ada Grafindo Media Utama. Paham ya yang bagian pengarang apabila lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya itu kita gunakan DKK. Jika kalian mengambil sumber dari internet, tetap penulisan daftar pustakanya harus dicantumkan, yaitu alamat website dari sumber internet tersebut. Misal di sini ada nama pengarangnya Salamadian. Nama pengarang ini nama yang mengupload blog atau mengupload sumber di websitenya tersebut. Tahun penulisannya 2018, di mana judul artikelnya Kenakalan Remaja. Ini contohnya ya. Dan ini link aksesnya. Link aksesnya ada http://salamadian.com. Pengertian kenakalan remaja. Diakses pada 24 November 2019. Ini contoh ya. Contoh. Jadi penulisan daftar pustakanya itu kita tetap cantumin nama orang yang mengupload tersebut, atau di situ apabila ada dituliskan nama pengarangnya siapa, misalnya yang menuliskan sumber di artikel tersebut, tetap ditulis namanya siapa, kemudian titik, kemudian tahun penulisan atau tahun pada saat tulisan itu di-upload 2018, baru ini linknya, ini judul linknya dan diikuti dengan link. Dan jangan lupa kalian akses website tersebut
pada saat kapan. Jadi tetap ditulis ya, diakses pada 24 November 2019. Ini yang dari daftar pustaka dari internet. Oke, itu beberapa contoh penulisan daftar pustaka. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.